Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 3 Reguler Plus, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan materi hubungan toharoh dengan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan. Ini pertama pengertian toharoh. Pengertian toharoh di dalam Islam mensucikan diri dikenal dengan sebutan toharoh yang secara bahasa berarti bersuci, sedangkan menurut istilah toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, benda-benda lain dari najis dan hadas menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kedudukan bersuci di dalam hukum Islam termasuk amalan yang harus dilaksanakan, sebab salah satu syarat sah salat adalah suci dari hadas dan najis. Hukum toharoh adalah wajib, sebagaimana telah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, "Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kalian." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Berikut penjelasan mengenai pembagian toharoh dan tata cara pelaksanaannya agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus terhindar dari berbagai penyakit. Pembagian toharoh di sini menjadi dua, yakni yang pertama toharoh manawiyah, yaitu toharoh membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan melakukan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dua, toharoh hisyah, yaitu membersihkan bagian tubuh yang terkena najis maupun hadas. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Selanjutnya, toharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Tiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Empat, membersihkan hati dari selain Allah. Cara yang harus dilakukan atau dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil, maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudu. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabah, atau bahkan harus membersihkannya dengan 7 kali dan satu diantaranya dengan debu. Kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah, karena kesucian atau kebersihan lahirlah merupakan wasilah atau sarana untuk meraih kesucian batin. Selanjutnya ada keutamaan toharoh. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya toharoh dalam Islam adalah sebagai berikut. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah dan yang baik bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ayat di atas dipandang sebagai dalil yang paling mewakili untuk membahas seputar toharoh. Hal ini disebabkan karena kandungan ayat ini memuat 3 persoalan yang termasuk masalah toharoh, yaitu wudu, mandi janabah, dan tayamum. Selanjutnya, hubungan toharoh. Di sini ada 3 hubungan toharoh dengan kebersihan, kesehatan, beserta lingkungan. Yang pertama, hubungan toharoh dengan kebersihan. Pembahasan toharoh dalam literatur fikih Islam selalu mengawali pembahasan sebelum yang lainnya.
Hal demikian menunjukkan betapa pentingnya dan besarnya perhatian Islam terhadap masalah kebersihan dan kesehatan. Karena itu, bersuci termasuk ibadah pokok yang diwajibkan. Mengingat besarnya nilai kebersihan dan kesehatan di dalamnya, ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan pembelian kesehatan meliputi toharoh, khitan, penyelenggara jenazah, higien dalam hidup berkelamin, kehamilan, pemeliharaan anak, dan kebersihan. Selanjutnya hubungan toharoh dengan kesehatan. Toharoh artinya bersuci, bersuci berarti menghilangkan atau mensucikan semua kotoran, baik itu hadas maupun najis. Jika tidak bersuci, maka kita akan membersihkan segala kotoran, dan jika kita telah menghilangkan segala kotoran, maka kita telah menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian hubungan toharoh dengan kesehatan lingkungan. Pada dasarnya Allah itu cinta kepada keindahan sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Toharoh itu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita dan lingkungan. Sehingga dengan toharoh kita jauh dari segala kotoran yang memungkinkan dapat menimbulkan penyakit. Dengan demikian, kesehatan kita dapat terjaga, kebersihan diri dan lingkungan mampu menciptakan suasana yang nyaman, enak dipandang, sehingga menciptakan suatu keindahan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan toharoh masyarakat masih cukup kurang, bimbingan agama dan juga karena mereka pada umumnya rata-rata berpendidikan di bawah standar yang kurang berpengalaman dan berpengetahuan khususnya dalam bidang agama. Sebaiknya masyarakat tani atau petani yang membiasakan bersuci dengan menggunakan tanah atau debu apabila tidak ada air dipakai untuk bersuci. Demikian pula ketika tubuh atau badan kurang sehat atau sakit apabila menyentuh air, maka sebaiknya masyarakat bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang dijumpainya. Sekian dan terima kasih video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.